Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Nadia Alfia dari kelas 11 IPS 2. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, video ini akhirnya bisa ditampilkan. Ini dia video mid project saya tentang muamalah. Muamalah dalam ilmu ekonomi Islam itu punya makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semacamnya. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun secara masyarakat. Tujuannya itu agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan juga sejahtera. Nah, kaidah muamalah sendiri yaitu hukum asal muamalah itu mubah. Nah, ketika ada perintah larangan, baru kita nggak boleh ngelakuin hal-hal yang berkaitan dengan muamalah itu sendiri kalau dilarang. Nah, video kali ini akan membahas salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli dalam syariat Islam memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Sekarang syarat jual beli. Nah, di sini udah pasti kalau syarat jual beli udah pasti ada pihak penjual dan juga ada pembeli yang bertransaksi. Juga ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Pastinya juga ada harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya. Yang terakhir, pastinya ada serah terima dan kesepakatan. Nah, tapi kita harus tetap hati-hati nih dalam bermuamalah, karena di sini ada prinsip yang dibolehkan dan juga ada prinsip yang dilarang. Kita harus tahu dulu. Prinsip yang dilarang, yang pertama ada ihtikar. Ihtikar atau menimbun adalah membeli barang ketika harganya murah dan itu menyimpan barang tersebut sehingga persediaan di pasar kurang. Dari kurangnya persediaan di pasar, akhirnya permintaannya naik dan harga jualnya juga naik. Nah, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harganya telah melonjak. Penimbunan tersebut dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi dalam Islam. Ini dia dalilnya. Dari Ma'mar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Prinsip yang dilarang selanjutnya adalah maisir. Maisir dari bahasa Arab itu secara harfiah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Nah, maisir atau judi ini artinya bertaruh, baik pakai uang atau benda, dan juga bisa disebut sebagai perbuatan mencari laba dengan untung-untungan. Itu dengan cara mereka menerka dulu nih dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Nah, kalau terkaannya benar, beruntung orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah, hilang uang pembayaran itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Prinsip yang dilarang yang terakhir ada goror. Goror adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Misalnya, pernah gak kalian beli buah, minta cariin yang paling bagus, tapi malah dapet yang busuk? Ya, semacam menggabung-gabungkan buah yang busuk dan yang bagus, agar yang busuk itu gak terlihat. Nah, ini kan merugikan orang lain ya, jadi ini termasuk dari goror. Kita pindah ke prinsip yang dibolehkan. Yang pertama, pastinya ada kerelaan atau keikhlasan antara penjual dan juga pembeli. Misalnya, penjual dan pembeli sudah sama-sama ikhlas untuk menyepakati harga yang mereka tentukan. Dan juga tidak menyimpan dendam. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an tarad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela. Hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip yang dibolehkan selanjutnya sudah pasti adanya manfaat. Barang yang dijual bermanfaat dan juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah membenci perbuatan menyebarluaskan kabar burung, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang terakhir, prinsip yang dibolehkan. Sudah pasti ada keadilan di antara penjual dan juga pembeli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, teman-teman, sebenarnya prinsip bermuamalah itu masih sangat banyak, tapi aku cuma ngebahas segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.